Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang sound and shapes, the interface between morphology and phonology, phonology atau bunyi dan bentuk yang ada dalam morfologi dan fonologi. Nah, adik-adik, kali ini kita akan share tentang allomorph, assimilation, dissimilation, palatalization, intervocalic voicing, vowel harmony, and lexical strata. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu allomorph? Allomorph, according to Lever in 2009, allomorph is a phonologically distinct variance of the same morpheme. Atau bisa kita bahasakan, bisa kita katakan bahwa allomorph itu adalah varian yang berbeda secara fonologis dari segi morfem yang sama. Ya, jadi ada varian yang dari segi bunyi tapi morfemnya sama. Nah, kemudian morphonemik atau bisa dibahasakan, bisa dikatakan dengan allomorphy, ya. This is the study of the process by which morphemes change their pronunciation in certain situation. Jadi morphonemik atau allomorphy ini adalah studi yang mempelajari tentang proses-proses di mana morfem mengubah pengucapannya dalam situasi tertentu. Nah, kita bisa melihat di sini perbedaan bentuk perbedaan bentuk pengucapan dari suatu morfem, ya. Misalnya saja pada morfem plural atau morfem jamak dalam bahasa Inggris, morfemnya yakni Z, dan kemudian allomorphnya itu ada beberapa. Nah, kalau di sini adik-adik diberikan contoh morfemnya dalam bentuk plural yaitu Z, dan allomorphnya atau pronunciationnya itu ada beberapa. Di sini diberikan contoh S, Z, dan SZ seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain yakni morphem leaf has two allomorph. Jadi morphem leaf di sini ada dua allomorphnya atau bunyinya, ya. Yang membedakan variasinya itu yakni leaf ini in words built from it, ya. Jadi misalnya leafy, leaf and v, ya. Jadi found only in plural leaf. Jadi leaf itu satu morfem, tapi ketika diubah dalam bentuk jamak, maka satu kata yang kemudian juga satu morfem ini membentuk dua allomorph, yakni live and eat. Nah, yang pertama kita bahas adalah assimilation. Assimilation is a phonological process in which segments come to be more like each other in some phonological feature, such as voicing or nasality. Jadi asimilasi itu merupakan suatu proses fonologis di mana segmen menjadi lebih mirip, agak mirip satu sama lain dalam beberapa fitur fonologisnya, misalnya voicing atau nasality atau suara sengaunya. Nah, asimilasi ini juga merupakan bunyi suara yang berubah ketika ada beberapa fonem, baik itu konsonan ataupun vokal, berubah menjadi lebih mirip dengan suara terdekat lainnya. Kalau di sini ada kakak berikan contoh. Yang pertama verbs atau kata kerja yang past tense-nya ujungnya itu berbunyi T. Nah, tapi di sini contoh katanya slap, akhirannya itu penulisannya P, love, unearth, kiss, wish, watch, and walk. Nah, ketika terjadi asimilasi, pronunciation-nya ini akan terdengar seperti mengucapkan huruf T or T, ya. Sebenarnya kapan terjadi asimilasi ini? Adik-adik, asimilasi ini terkadang akan terjadi ketika
kita atau pembicara itu berbicara tergesa-gesa, dan biasanya ketika kita lagi asik berbicara sama teman-teman atau bahkan di depan umum kita tergesa-gesa, maka akan terjadi asimilasi pembicaraan kita. Contoh yang kedua yakni verbs dengan kata kerja ya, yang ujung pronunciation-nya itu berakhiran di. Contoh kata di sini rub, with, bath, bus, and etc. Tapi kelihatannya akan terdengar di ketika akan dimasukkan ke dalam past tense. Ketika kata-kata ini dimasukkan ke dalam past tense, maka ujungnya akan berubah, yang tadinya berbeda akan kedengaran menjadi di. Misalnya rub, ketika diubah ke dalam bentuk past tense maka berbentuk rubbed. With, bath, buzzed, judged, snagged, framed, canned, banked, and etc. Nah, kakak ulangi lagi bahwa asimilasi ini terjadi ketika orang berbicara tergesa-gesa. Contoh kata yang paling banyak kita dengar dalam bahasa Inggris yakni handbag atau tas tangan. Ketika kita berbicara tergesa-gesa, maka di tengah itu ada huruf antara N and B. Jadi di situ ada A and N ya, handbag, tas tangan ya. Maka akan terjadi asimilasi di sini adik-adik. Ini akan terjadi asimilasi dan akan terdengar seperti kita mengucapkan huruf M. N ini nanti akan berubah menjadi M. Ini bukan kesengajaan, tapi karena faktor tergesa-gesa berbicara. Kalau dalam bentuk normalnya kita akan ucapkan handbag, tapi ketika terburu-buru kita akan ucapkan dia handbag seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh untuk asimilasi adik-adik. Nah, sekarang kita share tentang dissimilation. Kalau tadi assimilation itu mempertemukan huruf dengan pronunciation yang agak mirip, maka dissimilation adalah lawannya, yakni mempertemukan proses bunyi yang antar huruf yang kurang mirip. Nah, di sini diberikan dua contoh yang terjadi pada aturan pembentukan kata dalam past tense. Di sini apabila stem atau inti dari kata kerja itu berakhiran t atau d dengan alveolar stops, dan maka diberikan diberikan a before the past tense morpheme. Contohnya di sini adalah defeat. Ya, di sini ini adalah yang dimasukkan tadi deh. Dan ini yang merupakan aturan past tense-nya. Jadi ketika terjadi dissimilation, maka terdengar seperti ada penambahan ya, ini dia. Nah, selain itu, kalau dalam asimilasi dia akan mengalami perubahan yang agak mirip, dipertemukan antara T and D. Contohnya di sini kata leak. Dalam presentnya leak, K, the last pronunciation is K. Tapi kalau dalam normalnya dia akan berakhiran D. Nah, ketika mengalami asimilasi, maka D itu tadi akan berubah menjadi T. Kenapa? Tadi kakak bahasakan pada slide sebelumnya bahwa asimilasi itu terkadang terjadi apabila kita tergesa-gesa berbicara. Nah, untuk dissimilasi ini sendiri, karena dia mempertemukan proses fonologi antar huruf yang kurang mirip, maka misalnya saja dalam kata governor atau gubernur ya, governor. Di situ governor. Nah, di sini adik-adik bisa melihat akan terjadi dissimilasi ketika pronunciation ini berubah, yang mana kadang huruf R ini yang mengalami dia bahkan agak melebur ke huruf N, governor, seperti itu. Dan kadang dia agak hilang seperti itu. Sama kalau kita bilang government. Di sini ya, kita tinggal ubah government menjadi pemerintahan, maka akan kedengaran government without R. Jadi terkadang dalam dissimilasi itu
yang dieliminate atau bahkan mengalami perubahan antar bunyi yang memang kurang mirip, tidak mirip itu adalah antara huruf L dan R. Adik-adik bisa menemukan banyak huruf-huruf seperti ini dalam proses disimilasi atau phonological process yang mempertemukan, yang membuat bunyi huruf yang kurang mirip satu sama lain. Sampai pada vowel harmony atau keselarasan dalam pengucapan huruf vokal. Untuk vowel harmony ini biasanya banyak terjadi dalam bahasa Turki, ya. Apa itu vowel harmony? Vowel harmony is a phonological process whereby all the vowels of a word come to agree in some phonological feature. For example, in vagueness or rounding. Jadi, vowel harmony atau keselarasan penyebutan huruf vokal itu adalah proses fonologis di mana semua huruf vokal yang ada dalam kata-kata yang diucapkan agree atau sepakat atau sudah dipakai dalam beberapa fitur fonologis. Misalnya penyebutannya, misalnya pada kalau kita berbicara huruf vokal pada bagian belakang, vagueness itu maksudnya pangkal lidah ya, atau di pangkal tenggorokan apa sih, atau di pangkal lidah ya, atau di pangkal lidah atau bagian lidah bagian belakang, atau rounding. Rounding itu maksudnya pembulatan vokal, misalnya a, o. Kalau i ya, kalau pangkal lidah itu atau vagueness ya, itu misalnya huruf i seperti itu. Jadi vokal itu diproduksi di pangkal lidah seperti itu, dan itu banyak ditemukan dalam pengaplikasiannya dalam bahasa Turki. Adik-adik, kemudian kita sampai pada intervocalic voicing. Apa itu intervocalic voicing? Intervocalic voicing is a phonological process which voices consonants when they occur between two vowels. Jadi intervocalic voicing itu merupakan proses fonologis yang menyuarakan konsonan ketika mereka muncul di antara dua vokal. Jadi ini juga banyak ditemukan dalam bahasa Turki. Sekarang kita sampai pada palatalization. Palatalization is a phonological process by which one segment takes on a palatal point of articulation, frequently in the environment of a front vowel. Jadi palatalization itu adalah suatu proses fonologis yang terjadi di mana satu segmen atau satu bentuk pengucapan itu mengambil titik artikulasi palatal. Nah, di mana itu titik artikulasi palatal? Titik artikulasi palatal itu ada di atas langit-langit mulut kita, mulai dari langit-langit mulut bagian tengah hingga ke depan. Jadi secara tidak langsung bisa kita bahasakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan vowel front ini, front vowel ini adalah ketika kita mengucapkan huruf vokal secara bulat, misalnya huruf O, A. Nah, di situ banyak terjadi palatalization. Contoh yang diberikan di sini adalah misalnya saja designate. Nah, di sini ya, ketika dia akan mengalami pembulatan dimasukkan ke dalam kata benda ya, kata kerja tadi ini, maka designation, maka yang menjadi palatalization atau yang memberikan kesan palatalization itu adalah ketika ada penambahan ion di belakangnya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang mengalami proses palatalization. Kemudian kita sampai pada lexical strata. Apa itu lexical strata? Lexical strata is the layers of word formation within a single language that display different phonological properties and different patterns of attachment. Jadi lexical strata atau strata berlapis, kata berlapis itu adalah lapisan pembentukan kata dalam satu bahasa. Di sini yang kita bahas adalah kebetulan bahasa Inggris,
yang menampilkan sifat fonologis yang berbeda dan pola keterkaitan yang berbeda. Contoh di sini ada 4 jenis ya untuk adik-adik untuk lexical strata. Yang pertama yakni two non-native suffixes. Misalnya adanya penambahan suffix al and ity, sequentiality ya, dan seterusnya. Kemudian ada penambahan to native. Kalau tadi to non-native, sekarang to native suffixes. Misalnya penambahan full and ness, hopelessness, sorrowfulness ya, less and ness, are and hood, riderhood, er and less, sprinterless, dan seterusnya. Yang ketiga adalah native outside non-native ya. Ini contoh-contohnya suffix yang dimaksud dengan native, outside, non-native. Dan contoh katanya misalnya sequentialness, Christianness, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yakni non-native outside native. Jadi non-native outside native misalnya hood and are, night, hoodle, ish, and ity, mulicity, and etc. Jadi inilah contoh lexical strata penambahan layer yang double-double. Maksudnya penambahan layer itu contoh kata ya, misalnya kakak ambil di sini full and nest. Ini sudah satu kata, ditambahkan satu layer, maka dia sudah 2 layer. Kemudian ditambahkan lagi satu, dari kata sifat menjadi kata sifat lagi, menjadi kata sifat secara double, ditambahkan nest, maka dia menjadi kata benda. Nah, ini yang dinamakan dengan layers of word formation atau lapisan formasi kata. Pembentukannya mulai dari kata sifat murni, kemudian kata sifat menambahkan akhiran suffix, kemudian ditambahkan lagi akhiran nest, maka dia menjadi kata benda. That's what we call layers of word formation. Nah, adik-adik, sekian sharing kita dalam video ini tentang sound and shape happened in phonology and morphology. I hope you understand about my explanation. See you in the next video. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.